Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid. Setelah beberapa lamanya tidak berkonten, kembali kita mengulas berita-berita yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kalau tidak salah, ada surat penegasan yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Bupati Kabupaten Wakatobi yang diduga kemarin melanggar sistem merit yang ada di lingkungan daerah Kabupaten Wakatobi dalam lingkup pemerintahan. Surat itu sudah dua kali dan sudah penegasan sebenarnya. Jadi pertama surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti atas pelanggaran sistem merit. Kedua ini datang surat penegasan. Jadi sudah bunyinya diktum yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara di Sulawesi Tenggara. Dan juga di situ ada tembusannya untuk Pak Gubernur, untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Disampaikan bahwa penegasan itu Bupati Kabupaten Wakatobi harus sesegera mungkin melaksanakan, mempedomani apa yang menjadi peraturan nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, rotasi, mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati di lingkup pemerintahan di daerah yang diduga melanggar kode etik, melanggar sistem merit di daerah kita. Itu yang menjadi satu problem yang kita bisa diskusikan. Mungkin kita bisa angkat satu sebagai tema diskusi kita bersama di daerah. Mungkin kita jadikan itu sebagai satu titik pijak kita untuk kita menegur bupati kita. Bukan menegur siapa kita menegur bupati, tapi untuk kemudian kita kritik. Kita berikan saran-saran yang membangun. Jangan kemudian bupati hari ini, meskipun kesannya sewenang-wenang, atau dalam hal ini selalu mengambil keputusan berdasar pada apa yang menjadi nafsu politiknya, apa yang menjadi berahi politiknya misalkan. Tapi kalau ini sudah benturan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, ya monggo lah untuk jangan diteruskan hal-hal yang seperti ini. Oleh karena memimpin di bupati di daerah kita, dan bahkan hampir seluruh Indonesia, bahkan di seluruh belantara yang ada di dunia ini, pemimpinnya itu mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di daerah itu, yang berlaku di negara itu, tidak terkecuali di daerah Wakatobi. Nah artinya bupati kita justru harus menggiring opini kepada masyarakat bahwa adanya ketertiban terhadap administrasi, adanya ketertiban terhadap hukum yang dicipta oleh negara ini terhadap daerah. Paling tidak ada 4 poin penegasan yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh KASN kita, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan poin pertama yang paling mencengangkan kita semua, dan makanya itu harus dijadikan sebagai bahan diskusi kita yang ada di daerah, sebagai satu referensi kita untuk membangun daerah. Jadi ada 41 kepala sekolah SD yang diberhentikan dan 30 kepala SMP, kepala sekolah SMP yang diberhentikan dari penugasan. Tentu saja kita bertanya lah, kira-kira misalkan kalau Bupati Wakatobi ini punya kajian sebelumnya misalkan terhadap capaian, terhadap apa yang dimiliki, apa yang dicapai oleh kepala sekolah dasar yang banyak ini, 41 dan 30 orang ini, 41 kepala sekolah SD dan 30 kepala sekolah SMP, maka haruslah, ini kan sebagai kebijakan publik, kalau Bupati Wakatobi benar-benar ingin memberikan keterangan yang benar-benar murni, benar-benar betul kepada masyarakat daerah kita, maka 40 dari semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kepala sekolah SD itu, dari 40 orang dan 30 orang kepala SMP itu harus dijelaskan ke publik. Kan kami sebagai publik mintalah apa yang menjadi alasan kenapa Bupati memberhentikan kepala sekolah SD dan SMP ini. Banyak orang, Pak. Nah, artinya Bupati dalam hal ini belum memberikan pertanggungjawabannya. Mungkin pertanggungjawaban administrasi kenegaraan sudah, tapi pertanggungjawabannya publik, pertanggungjawab Pak Bupati sebagai publik belum. Oleh karena belum ada pemberitaan yang mengeluarkan bahwa ini loh hasil daripada Bupati Wakatobi mengeluarkan atau memberhentikan kepala sekolah yang bersangkutan. Belum ada sama sekali. Kalau Bupati ini merasa benar, ayolah publish, media, kan Pemda punya media.
punya anak-anak yang bisa, underbow yang bisa memberikan pemberitaan itu. Jangan ketika Anda pergi ke acara masyarakat baru Anda minta untuk diberitakan. Jangan ketika Anda membagi sembako misalkan padahal itu juga bukan gawean Anda, lalu Anda minta untuk diberitakan. Padahal yang semestinya esensi yang ada di daerah kita dan itu yang dibutuhkan oleh daerah dan itu juga adalah tugas Anda tidak lakukan. Bagaimana Anda ini? Bagaimana bupati ini? Bagaimana Wakatobi ini mau maju kalau tipikal dan mentalitas yang dibangun oleh bupati, oleh pemimpin tertinggi kita justru memberi contoh yang tidak baik dan malah menyimpang dari tugas yang seharusnya diemban. Yang kedua, bahwa pada penegasan yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara itu, jadi di poin 1 ada poinnya 6. Jadi pada pokoknya intinya bahwa yang menjadi penegasan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara itu adalah tentang kinerja sebenarnya. Bahwa KASN memberikan kritik terhadap kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Wakatobi. Kok masa ada bupati yang ketika memberikan satu keputusan misalkan atau ada kebijakan bupati tapi di Sulawesi di Sulawesi Tenggara di ibu kota itu malah memberikan suatu revisi. Anda mau mencoba-coba itu gimana? Ketika Anda mengeluarkan suatu kebijakan maka itu strict, itu itu fix. Ketika Anda mengeluarkan kebijakan tapi Anda masih direvisi, jangan-jangan Anda masih belum sarjana. Kira-kira seperti itu ketika kita bicara tentang kualitas dari kebijakan seorang Haliana sebagai Bupati Wakatobi. Maka ini kan kita hampir diberikan, jadi kita Sainter Wakatobi itu malu ketika ada rekomendasi, ketika ada, kan pada akhirnya nanti kita akan bicara mengenai sanksi yang dilakukan oleh KASN. Dan itu akan menimpa bupati kita semua, Pak. Ketika itu kemudian ada sanksi, dan itu bupatinya Henry Majid, itu bupatinya semua orang, malulah kita. Bupati Anda disanksi, malu kita. Nah, kalau tidak ada juga perubahan yang dilakukan oleh bupati kita ini, maka saya pastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Wakatobi di Hotoi Saia, Pomia-Mia Kemiang-Kenenya katanya, itu hanya satu gambaran saja bahwa 2024 itu ya dia akan hanya bergerak menuju ke sana. Tapi tidak ada hasil yang bisa kita petik. Bicara tentang kualitas daripada kebijakan itu hal yang paling utama. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Bupati Wakatobi. Media-media hanya kemudian digiring saja untuk memberikan pemberitaan ketika Pak Bupati ke acara. Padahal itu bukan tugas dan kewajiban dia sebagai seorang bupati. Bupati Wakatobi dan hampir semua bupati yang ada di Indonesia ini terikat dengan administrasi, terikat dengan hukum publik. Jika Haliana tidak mau terikat dengan jabatan dia bupati, lalu tidak mau terikat dengan publik, kan kita mau pengen ada pertanggungjawaban publiknya Pak Bupati ini. Nah, itu yang tidak dilakukan. Kenapa memberhentikan kepala sekolah dasar banyak orang, kepala sekolah SMP banyak orang, dan itu tidak sama sekali ada evaluasi sebelumnya, tidak sama sekali ada rekam jejak kenapa harus diganti. Dan itu Anda tidak mampu untuk bertanggungjawabkan. Dan itu sebenarnya yang kita mau, bahwa tidak masalah, bahwa itu adalah hak Anda kok untuk mengganti kepala sekolah yang Anda kehendaki. Tapi kan hukum tidak berbicara soal kamu suka atau tidak. Hukum berbicara soal benar salah. Yuk kalau benar, sekarang pertanyaannya benar tidak? Sekarang apa yang menjadi kebijakan Anda? Kan salah. Maka kami sebagai masyarakat yang ada di daerah yang juga punya keprihatinan yang besar terhadap daerah kita, terhadap kemajuan Kabupaten Wakatobi, hampir tidak tahu mau berharap ke siapa lagi. Sudah anggota DPRD kita yang mohon maaf tidak punya ide. Kan kemarin sempat saya dengar informasi bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga kan sudah hampir ada niat baiknya dari pemerintah daerah. Bukan niat baik sebenarnya, bahwa itu kemudian mereka menghadiri satu pertemuan dan itu pembahasannya adalah pembahasan mengenai tentang yang kita bahas tentang penegasan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Di hearing
Dan itu mencengangkan kita semua. Dan itu juga adalah gambaran dari kualitas dari anggota perwakilan DPRD kita. Anggota kita yang ada di sana, yang ada di DPRD, bahwa kita kemudian mengharapkan mereka untuk memberikan suatu kebijakan juga yang berkualitas. Tiba di hearing dengan mereka bupati, ada perwakilan dari bupati yang masuk ke DPR dan itu dipanggil, diundang. Mereka kemudian malah kembali membahas tentang hal-hal yang tidak lagi substansial. Misalkan kemarin sudah pernah berkali-kali malah kita hearing di DPR. Sudah ada kesepakatan dari pimpinan sidang, dari yang kemudian menjadi pimpinan sidang saat ada hearing di DPR. Dan kita tuntutan daripada masa aksi ini, tuntutan daripada demonstran ini, memberikan masukan kepada DPRD ini untuk DPRD ini membuat pansus. Nah, pada saat misalkan dan itu diiyakan oleh pimpinan sidang saat itu. Ada 2 pimpinan sidang yang dari perwakilan DPR. Dan mereka sudah mengiyakan dan bahkan mereka memberikan aspirasi kepada masa aksi bahwa ini ide bagus, ini ide yang bisa kita kembangkan di daerah kita. Untuk mengawal bagaimana kemudian jalannya roda pemerintahan yang dicipta oleh Bupati Wakatobi yang sembrono ini. Misalkan, jadi sudah pada proses hearing itu, malah blunder DPRD untuk kemudian membahas lagi. Kenapa masih ada? Jadi pertanyaannya itu sudah tidak substansial. Misalkan kemarin diulang pertanyaan, kenapa you mengganti ini? Padahal itu bukan lagi substansi itu yang harus dibahas. Bahwa sudah ada penegasan daripada rekomendasi KSN ini. Dan sudah kedua, bahwa ini adalah penegasan. Tapi DPRD juga malah mau cari, entahlah, cari aman, atau pada dasarnya tidak mengetahui pokok persoalan ini. Tiba-tiba yang dibahas bagaimana kemudian membentuk pansus, tiba-tiba diulang kembali isunya. Saya anggap itu kelalaian Anda itu, Anda fatal cara berpikirnya kalau kemudian pada akhirnya Anda tidak berbicara pada ranah yang substansial. Seharusnya Anda jangan lagi menggali bahwa kenapa kau lakukan ini. Sudah, itu selesai. Yang harus Anda gali itu adalah persoalan kenapa ini tidak dilaksanakan rekomendasi KSN. Hanya itu saja. Tapi tidak dibahas di DPR. Makanya agak rancu juga pada pertemuan-pertemuan kemarin. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada konten kami kali ini. Semoga Bupati Wakatobi sadar apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya. Semoga Bupati Wakatobi ini dia dapat mengilhami bahwa kalau berbuat salah di daerah kita itu, kalau berbuat yang tidak di daerah kita itu, itulah cikal bakal Anda sebenarnya akan runtuh cepat itu. Tapi ya, semoga Bupati Wakatobi kita cepat sadar. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang kemudian kita ingin bahas, tapi cuaca kita agak mendukung, mungkin besok baru kita kembali berjumpa. Bila kita berkembali daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.